Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya, nggih, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya ya, yang pada kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk memberikan materi tentang pemasangan kateter ya, berupa PSI yang mana pada kesempatan kali ini yaitu kita demo nggih, nanti untuk evaluasi nanti akan dijadwalkan beberapa hari kemudian. Baik, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi nggih, ketika kita mendengar, pemasangan kateter nggih, yang mana mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang, notabene sudah di ranah klinis gitu nggih, ataupun sudah bekerja, tentunya sudah tidak asing lagi nggih, mengenai pemasangan kateter karena mungkin, bahkan, kegiatan ini sudah menjadi makanan sehari-hari nggih, kepada Bapak Ibu semuanya yang, tentunya sudah bekerja. Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman di sini sebelum kita, melangkah jauh, eee bagaimana kita, melakukan pemasangan kateter nggih, di sini, kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya, pemasangan kateter atau yang disebut juga dengan kateterisasi ya. Pemasangan kateter yaitu memasukkan kateter melalui uretra ke dalam kandung kemih dengan tujuan untuk mengeluarkan urin. Nggih, jadi, kateter yang disebut ini yaitu kateter uretra nggih Ibu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nggih. Jadi bukan 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 kateter, suprapubik ya, tetapi kateter yang sifatnya, sementara nggih. Jadi, dengan tujuan untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih, gitu nggih. Kateter urin dapat dipasang, untuk jangka waktu pendek nggih. Biasanya pada kateter urin itu, eee, dilakukan hanya beberapa hari saja nggih. Jadi, jangka waktunya tidak panjang seperti kateter suprapubik gitu nggih. Dipasang pada pasien yang mengalami gangguan buang air kecil karena beberapa indikasi nggih. Nanti, kenapa kok seseorang dilakukan pemasangan kateter gitu nggih, ataupun pasien dilakukan pemasangan kateter tentunya ada beberapa indikasi-indikasi, nggih. Eee, yang selanjutnya, kita lanjut, indikasinya apa sih, dari pemasangan kateter itu sendiri? Yang pertama, terjadinya retensi urin, nggih, ataupun, terjadinya gangguan-gangguan, nggih, dalam, BAK tentunya, nggih. Kemudian yang kedua yaitu, indikasi, untuk memonitor, saluran urin secara akurat, oke, baik. Jadi, pemasangan urin ini juga bisa bertujuan, mengetahui, eee, seberapa banyak antara input dan output yang dikeluarkan dan yang dimasukkan oleh pasien tersebut, gitu, nggih. Jadi, supaya juga mempermudah dalam memantau atau memonitor, urin tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pasien dengan kehilangan kendali kandung kemih nggih, ataupun pada, pasien-pasien lansia nggih yang, notabene memang, sudah kehilangan kendali atau sprinternya itu sudah tidak berfungsi dengan baik nggih, sehingga memang, perlu dilakukan, pemasangan kateter gitu nggih. Kemudian yang selanjutnya yaitu pasien yang akan menjalani operasi ataupun pembedahan. Nah, biasanya pada pasien
yang akan yang akan menjalani operasi ataupun pembedahan ini juga, eee, dilakukan pemasangan kateter nggih. Biasanya apapun jenis, dari tindakan operasi itu juga, dilakukan pemasangan kateter gitu nggih, yang, tujuannya juga akan mempermudah proses pembedahan ya. Kemudian, untuk bisa membantu mengosongkan kandung kemih gitu nggih. Jangan sampai misalnya, ketika dilakukan proses pembedahan dan pasien itu ternyata, eee, ada hasrat atau keinginan, ingin buang kecil gitu nggih. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ataupun misalnya, lama-kelamaan itu kan juga, apa, memperhambat proses pembedahan. Nah, langkah yang baik yaitu dilakukan pemasangan kateter uretra. Kemudian pasien dengan multiple trauma ataupun pasien dengan, trauma-trauma yang berat gitu ya, ataupun trauma yang banyak gitu ya. Misalnya pada pasien dengan trauma, fraktur gitu nggih, kemudian dengan cedera kepala berat gitu nggih, ataupun trauma-trauma, area dari uretra gitu nggih. Jadi, juga bisa dilakukan pemasangan kateter. Kemudian yang kedua yang keenam atau yang terakhir Bapak Ibu semuanya, yaitu pasien dalam kondisi koma. Ya karena memang pasien itu koma sehingga dia tidak terkendali gitu nggih. Tidak bisa mengendalikan, BAK-nya ya sehingga memang, perlu bantuan gitu nggih, dengan dilakukan pemasangan kateter. Itu nggih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kemudian kontraindikasi sendiri, dalam pemasangan kateter, ya. Kontraindikasinya apa saja? Nggih, terjadinya prostatitis akut ya, atau terjadinya, prostat biasanya di sini, terjadi pada, laki-laki gitu nggih. Kemudian, kontraindikasi yang berikutnya yaitu terjadinya trauma uretra, ya. Tidak boleh ketika, terjadi trauma uretra, tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan pemasangan kateter. Karena apa? Karena nanti, terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan, gitu nggih. Ataupun pada pasien yang mengalami riwayat sulit, dipasang kateter, ya. Di sini pada pasien yang mengalami riwayat sulit dipasang kateter mungkin, dia mengalami penyempitan pada, saluran uretra, nggih. Jadi, ketika nanti misalnya ada penyempitan kemudian sudah disesuaikan ukuran lebih kecil lagi dan memang tidak bisa dilakukan pemasangan kateter, ya tidak, dianjurkan untuk dilakukan pemasangan kateter gitu nggih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kemudian pasien yang mengalami fimosis ya, fimosis ini biasanya, terjadi pada anak-anak gitu nggih. Di sini juga, tidak dianjurkan untuk, dilakukan pemasangan kateter. Yang berikutnya yaitu pasien yang dicurigai adanya hematuria ya, itu juga, tidak dianjurkan untuk dilakukan pemasangan kateter secara, eee uretra, nggih. Kemudian pasien yang baru menyelesaikan, pos operasi posturep gitu nggih. Jadi ini juga, tidak dianjurkan untuk dilakukan pemasangan kateter, gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita lanjut nggih, nanti kita bisa tanya jawabnya melalui e-learning nggih, monggo Bapak Ibu semuanya nanti bisa menyaksikan video yang, sudah
saya buat ini. Kemudian kita lanjut, di macam-macam kateter. Tentunya kateter itu ada beberapa macam nggih Bapak Ibu semuanya yang, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui nggih, yang, ada beberapa macam, eee, kateter gitu nggih. Yang pertama yaitu ada kateter plastik ya. Kateter plastik, kateter ini biasanya, jarang ya digunakan, eee, dilakukan pemasangan kateter tetapi juga ada gitu nggih. Nah, biasanya kateter plastik ini bentuknya hampir sama seperti NGT atau, eee, bentuknya bening gitu nggih. Bersifat sementara, kateter ini juga bersifat mudah rusak dan tidak fleksibel nggih. Maka dari itu jarang sekali pada kateter plastik ini, dipasang pada pasien gitu. Kemudian kateter, yang berikutnya yaitu kateter lateks ya yang bisa disaksikan di, slide sebelah ini. Yang ini kateter yang sering dilakukan pada pasien karena memang, bentuknya elastis ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya dan, biasanya waktunya, eee, kurang lebih 3 minggu itu masih bisa digunakan, gitu nggih. Kemudian ada juga kateter silikon, gitu nggih. Kateter silikon, ini, bersifat lentur pada saluran uretra untuk pemakaian dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan, gitu nggih. Yang mana misalnya, memang dipaksakan atau dianjurkan memang pasien itu harus dilakukan pemasangan kateter yang cukup lama, ya mungkin dengan kateter, jenis silikon ini, tepat digunakan gitu nggih. Karena memang jangka waktunya 2 sampai 3 bulan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada kateter logam ya, yang gambarnya ada di bawah ini, yang bentuknya seperti, apa, sedotan yang bisa dilengkungkan itu ya, tetapi, terbuat dari logam gitu nggih. Biasanya, ini digunakan dalam, keadaan yang, apa, yang sebentar gitu nggih, ataupun misalnya, di sini digunakan pada ibu yang, ingin melahirkan atau mau melahirkan gitu nggih, dia ada keinginan untuk buang air kecil gitu nggih, bisa menggunakan kateter logam ataupun juga bisa kateter logam ini ketika memang, proses operasi kemudian, pasien itu tidak bisa BAK secara normal ataupun menggunakan uretra gitu nggih, kemudian harus diinsisi ataupun dibuat pelubangan pada suprapubik ya, itu juga kalau sifatnya sementara ya, hanya sementara, itu bisa, menggunakan kateter logam ini. Begitu nggih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada, pemakaian ukuran kateter nggih, ukuran pada wanita, ada biasanya yang sering digunakan yaitu 14 dan 16, kemudian pada pria 18, 20 pada anak gitu nggih. Pada anak-anak, dengan ukuran 6, 8, 10 disesuaikan dengan, eee, lubang uretra. Kemudian untuk irigasi kandung kemih yang secara kontinu gitu nggih, bisa menggunakan, dengan nomor 6, 12, 20, 22 ataupun 24. Nah, karena di sini juga, sebenarnya, ukuran ini bisa kita
dilihat sesuai dengan lubang dari uretra masing-masing pasien tersebut. Oke. Kemudian di sini ada tipe kateter ya, tipe kateterisasi, ada kateter secara sementara ya, ada kateter menetap gitu ya. Kateter sementara ya tadi, kateter uretra biasanya ya yang sering Bapak, Ibu, dan teman-teman lakukan ketika di pelayanan ataupun teman-teman yang belum bekerja gitu ketika praktek ya dilakukan pemasangan melalui uretra itu eee, termasuk di dalam kateter sementara. Kemudian kateter menetap ya. Kateter menetap ini sebagai contoh yaitu kateter suprapubik ya atau indwelling kateter gitu nggih. Ini bersifat lama dan bahkan bisa menetap gitu nggih. Memang, diharuskan untuk buang air kecilnya menggunakan kateter secara terus-menerus, gitu nggih. Kemudian, kita lanjut nggih, lanjut kemudian prinsip dari pemasangan kateter nggih. Karena memang pemasangan kateter itu prinsipnya salah satu bentuk tindakan invasif karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasien sehingga memang teknik yang digunakan atau prinsip yang digunakan yaitu steril. Oke, jadi steril di sini dalam proses tahap kerja, nggih. Nanti misalnya untuk tahap-tahap sebelumnya bisa menggunakan teknik bersih gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan. Yang pertama ada bak instrumen. Oke, bak instrumen ini tentunya bak instrumen yang steril gitu nggih, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada spet ya, sepuil 10 boleh, 20 boleh nggih. Biasanya spet 10 cc. Kemudian ada, alatnya yang digunakan yaitu bengkok gitu ya, yang gunanya nanti untuk menampung, urin ataupun untuk, membuang bekas kasa ataupun plester yang sudah tidak digunakan kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu handscoon. Ya, handscoon ada dua handscoon, yang mana handscoon yang pertama yaitu handscoon steril, kemudian handscoon yang kedua yaitu handscoon bersih. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada aquadis, yang fungsinya nanti untuk mengunci dari kateter tersebut. Itu nggih. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gunting plester yang gunanya nanti untuk memfiksasi kateter tersebut sehingga kateter itu tidak mengganggu aktivitas ataupun misalnya tidak merubah-rubah kateternya sehingga memang harus difiksasi. Biasanya fiksasi ini dilakukan di paha pasien gitu deh. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perlak ya yang gunanya untuk menampung cairan-cairan yang nanti kemungkinan akan jatuh di linen gitu. Kemudian ada kateter sesuai dengan ukuran. Jadi kateter pun juga harus disesuaikan dengan ukuran dari uretra tersebut. Kemudian yang berikutnya ada kurentang. Ya, kurentang ini dibutuhkan apabila diperlukan untuk mengambil alat ataupun bahan yang sifatnya steril. Gitu nih. Kemudian ada pinset anatomis dan pinset chirurgis gitu nih.
Ya, pinset di sini bisa digunakan untuk proses memasukkan kateter itu sendiri, atau juga bisa digunakan untuk perineal hygiene, atau misalnya pada laki-laki penis hygiene gitu juga bisa menggunakan pinset anatomis. Kemudian yang berikutnya ada kasa. Kasa ini sebenarnya tidak terlalu wajib, tetapi ketika nanti memang dibutuhkan bisa digunakan gitu, sehingga memang harus disediakan. Kemudian ada urine bag, yang tujuannya sebagai alat tampung akhir dari urin tersebut. Kemudian ada jelly atau vaselin yang gunanya untuk mempermudah atau membuat licin ketika kita memasukkan si kateter tersebut. Kemudian ada lidokain, lidokain dan jelly ini biasanya dioplos secara bersamaan, sehingga ketika nanti dimasukkan kateternya itu tidak menimbulkan rasa nyeri dan lebih mudah dalam memasukkannya. Kemudian ada selimut, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Selimut ini digunakan untuk menutupi anggota bagian bawah, ketika nanti misalnya celananya kita lepas gitu ya, kita juga harus menjaga etika gitu, privasi pasien, sehingga memang dibutuhkan selimut. Kemudian kom kecil, kom kecil ini bisa digunakan untuk kapas sublimat gitu ya, yang nantinya untuk penis hygiene atau perineal hygiene. Kemudian yang berikutnya ada duk steril ya. Tentunya duknya ini ya harus duk yang berlubang ya, yang gunanya untuk mensterilkan area dari alat vital, sehingga memang tetap kita jaga kesterilannya. Nah, yang kemudian yang berikutnya ada kapas sublimat ya, yang tadi sudah sedikit saya singgung bahwa kapas sublimat ini berguna untuk penis hygiene ataupun perineal hygiene. Kemudian yang berikutnya yaitu ada sepet 3 cc. Ya, sepet 3 cc di sini gunanya untuk mengoplos si jelly dan lidokain tersebut. Sebenarnya di sini ada beberapa teknik, nanti ada saya jelaskan ketika masuk di tahap kerja. Nah, ini monggo silahkan disesuaikan mau menggunakan teknik yang mana gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lanjut di cara pemasangan kateter. Tentunya ketika kita melakukan pemasangan kateter ini ada sedikit perbedaan antara pemasangan kateter laki-laki atau pria, kemudian pemasangan kateter perempuan atau wanita. Tentunya nanti kita belajar bersama bagaimana sih cara melakukan pemasangan kateter dari atau berdasarkan jenis kelamin gitu nggih. Di sini pemasangan kateter pada wanita dulu nggih. Tentunya ketika alat-alat tadi sudah kita sediakan, kemudian kita masuk di tahap prainteraksi. Ya, ketika masuk di tahap prainteraksi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita memverifikasi data sebelumnya, ya. Data apa saja? Data bisa kita dapatkan melalui rekam medis, rekam medis pasien, meliputi nama, kemudian ruangan, kemudian tindakan yang akan kita lakukan. Jangan sampai nanti ketika kita misalnya sudah masuk di ruangan, ternyata
ada kesamaan nama gitu nggih, ada kesamaan nama, eee, tetapi ada perbedaan tindakan. Nah itu, hal yang fatal bagi kita ketika kita, mengabaikan verifikasi data. Kemudian kita mencuci tangan ya, mencuci tangan ini salah satu momen yang mana wajib bagi kita tenaga kesehatan sebelum, di lingkungan atau bertemu dengan pasien itu mencuci tangan. Kemudian kita mengidentifikasi pasien dengan tepat, nggih. Cara mengidentifikasi bisa kita, menanyakan nama, kemudian, jenis kelamin, kemudian apa, kemudian usia ataupun nomor kamar gitu nggih, yang, tentunya nanti kita kita validasi dengan kita melihat gelang si pasien tersebut nggih, karena memang, apa, lebih akurat ketika sudah ditanya kemudian kita validasi dengan, gelang yang dikenakan oleh pasien tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu menyiapkan alat, ya, alat-alat semua didekatkan di, dekat pasien. Kemudian mendekatkan alat ke dekat pasien itu tujuannya juga untuk mempermudah, dalam prosesnya nanti gitu ya. Kemudian kita, memasuki tahap orientasi ya, eee, yang mana kita harus mengucap salam, kemudian, eee, ketika kita mengetahui, agama pasien gitu ya, bisa mengucapkan assalamualaikum, kemudian, ketika kita masih ragu-ragu bisa digunakan, ucapan-ucapan yang, eee umum dilakukan gitu ya. Sebagai contoh misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu ya, itu bisa, kita sampaikan atau kita ucapkan. Kemudian menyapa pasien ya dengan senyuman gitu ya, "Bagaimana Bapak, Ibu kabarnya?" gitu, "keadaan hari ini?" Ya, sehingga memang nanti pasien juga, lebih aware terhadap kita gitu nggih. Kemudian, memperkenalkan diri kita nggih, diri kita namanya siapa, biasanya, dipanggil dengan panggilan siapa yang lebih, mudah untuk menghafal si, eee, perawat tersebut atau kita gitu nggih. Kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Nah, ini juga penting gitu ya. Ketika sebelum kita, melakukan tindakan apapun gitu nggih, tujuan itu wajib hukumnya untuk kita sampaikan kepada pasien sehingga pasien bisa memahami ya, pasien dan keluarga bisa memahami ya, apa sih yang sebenarnya akan kita lakukan gitu. Kemudian prosedurnya, ya prosedurnya, ini juga wajib kita sampaikan misalnya harus membuka pakaian, celananya misalnya itu juga harus, kita jelaskan kemudian nanti kita akan memasukkan selang di area vital gitu juga harus, kita sampaikan. Kemudian menyampaikan kontrak waktu ya, kontrak waktu yang, eee, akan kita gunakan kurang lebih berapa ya kita sampaikan misalnya 30 menit, ya kita sampaikan nanti Bapak Ibu memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian tempatnya di sini nggih, gitu nggih, dengan, topik yaitu pemasangan kateter gitu. Kemudian, menanyakan persetujuan dengan apa yang sudah kita sampaikan, apakah, pasien tersebut setuju gitu ya dilakukan tindakan. Nah, ataupun kesiapan pasien itu sendiri.
Kemudian, memberi kesempatan untuk pasien bertanya ya, yang tujuannya untuk, mengetahui seberapa paham dari penjelasan-penjelasan yang sudah kita lakukan, gitu nggih. Jadi, diberi kesempatan dulu, si pasien itu untuk bertanya. Kemudian kita lanjut di tahap kerja ya. Tahap kerja sebelum, masuk ke tahap kerja tentunya kita, memasang sampiran ataupun menjaga si privasi pasien ya dengan menutup sampiran ataupun menutup horden ataupun menutup pintu ya yang tujuannya juga kita, wajib menjaga si, privasi dari masing-masing pasien gitu nggih. Kemudian sebelum melakukan tindakan kita juga wajib, mencuci tangan ya, mencuci tangan kembali ya, bisa menggunakan ataupun mencuci tangan, menggunakan hand scrub gitu nggih. Yang tadi yang awal wajib untuk menggunakan, air gitu nggih. Tetapi jika misalnya memungkinkan di suatu ruangan itu ada air, ada keran gitu ya, kita, gunakan air itu akan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan sarung tangan bersih ya. Kita gunakan sarung tangan bersih, kemudian kita mengatur posisi si pasien tersebut dengan posisi dorsa recumbens ya, kemudian kita, membantu melepas pakaian, bawah si pasien. Jika misalnya pasien itu berkenan ya, kita tawarkan ya ketika, kita, ingin menganjurkan ataupun melepas si pakaian bawah ini kita tawarkan terlebih dahulu. Ketika dia berkenan untuk, melepasnya sendiri ya, dipersilahkan, jangan dipaksakan untuk, dilepas oleh si perawat gitu nggih. Nanti itu juga salah satu, bentuk etika yang kurang baik. Ya. Kemudian mengganti selimut pasien dengan selimut mandi ya, letakkan, selimut dalam bentuk melintang di atas tubuh pasien ya, satu ujung pada setiap kaki dan ujung lainnya di perineum, gitu nggih. Jadi, kurang lebih itu nanti bentuknya, kan melintang berarti panjang, kemudian ujungnya itu nanti kita belokkan di kaki ya atau tepatnya di paha, yang satunya di kanan, yang satunya di kiri gitu ya. Yang mana nanti, akan, berada di atas perineum gitu nggih. Kemudian memasang perlak ya, perlak dan pengalas ya, eee, mungkin bisa, kita pasang gitu nggih, pasien dianjurkan untuk mengangkat pantatnya atau bokongnya gitu nggih, yang mana nanti bawahnya kita kasih perlak. Kemudian, kita pasang pispot di bawah bokong si pasien tersebut nggih. Karena apa? Karena nanti, sebelum kita lakukan pemasangan kateter, kita lakukan perineal hygiene dulu gitu nggih. Jadi nanti bisa, eee, airnya ataupun kapas sublimatnya bisa langsung kita masukkan di dalam pispot tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan perineal hygiene ya, melakukan perineal hygiene sesuai dengan, eee, apa yang harus dilakukan. Nggih, jadi, kita lakukan perineal hygiene. Nah, ketika sudah selesai ya, kita, angkat wispot dari, si bokong pasien itu ya. Angkat wispotnya kemudian, melepas sarung tangan ya, melepas sarung tangan, ataupun sebelum
melepas sarung tangan, juga boleh mempersiapkan si jeli dan lidocaine dalam sebuah 3 cc. Dan mempersiapkan si Aquades ya, yang mana nanti fungsinya untuk memfiksasi atau mengunci, di dalam, apa, kandung kemih gitu nggih, nanti bisa kita sediakan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah, sudah kita persiapkan gitu nggih, kita melepas sarung tangan, kemudian mencuci tangan kembali. Bisa, atau cukup menggunakan hand scrub gitu nggih. Kemudian setelah itu membuka kantung kateter sesuai dengan petunjuk ya, eee, kemudian jaga, agar bagian dasar wadah tetap steril gitu nggih. Ini, juga bisa dilakukan ya sebelum menggunakan sarung tangan steril. Kemudian kalau sudah gitu nggih, kita sudah buka kemudian, eee, kita juga, menggunakan sarung tangan steril ketika, sudah menggunakan sarung tangan steril, kita, mengecek si balon pengunci itu apakah berfungsi dengan baik atau tidak dengan menggunakan si Aquades tadi ya, Aquades yang sudah, dipersiapkan tadi gitu nggih. Jadi fungsinya apakah nanti ada kebocoran atau tidak, ya itu, dicoba terlebih dahulu, gitu nggih. Kemudian yang berikutnya yaitu, memasang duk steril ya, duk dengan, yang ada lubangnya di bagian tengah, di atas perineum, gitu nggih. Itu dipasang duk, kemudian membuka labia mayora ya, sehingga meatus uretra terlihat dengan sempurna, gitu nggih. Dengan menggunakan, jari telunjuk dan jempol. Kemudian, memberi pelumas ya, menggunakan sepuit yang, sudah disediakan. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan bahwa ada, beberapa teknik ya, ada, teknik yang memang sepuit itu sudah terisi jeli dan lidokain ya, nanti langsung kita masukkan di lubang uretra ataupun kalau misalnya masih menggunakan zaman yang, dioles-oles di bagian luar itu juga boleh, gitu nggih. Tergantung mau menggunakan teknik yang mana. Tetapi sepertinya sekarang sudah beralih di, eee, jeli dan lidokain yang sudah dimasukkan di sepoid gitu ya. Kemudian meminta, pasien untuk tidak mengejan ya, tidak, mengejan dengan cara menarik, napas dengan panjang gitu ya, dengan aba-aba yang sudah kita berikan. Kemudian, memasukkan kateter nggih, 5 sampai 7,5 sentimeter atau sampai keluar urin. Karena memang, bagian uretra perempuan itu tidak sepanjang, uretra laki-laki ya, cukup beberapa senti saja atau dengan, patokan urin sudah keluar. Ketika urin sudah keluar, nah ini, menampung urin pada bengkok dulu ya, ditampung urinnya, di bengkok kemudian biarkan sampai kandung kemih kosong gitu. Jika diperlukan urin steril untuk dilakukan pemeriksaan, maka urin bisa dialirkan ke botol steril setelah urin yang pertama dialirkan ke bengkok terlebih dahulu. Jadi urin yang, kedua gitu nggih. Nah itu, teknik-tekniknya gitu nggih. Juga ada yang beberapa yang masih mungkin di rumah sakit masih,
menggunakan teknik yang lama gitu, teknik yang, apa, kantong kateter atau selang kateter itu, sudah disatukan dengan, urin bag itu juga bisa ya. Nanti ketika misalnya Bapak Ibu dan teman-teman semua UKOM gitu ya, nanti, lihat, eee, alur dari, apa, kasus yang ada menggunakan teknik yang mana, biasanya juga kelihatan gitu nggih. Kemudian mengisi balon dengan Aquades sesuai dengan ukuran gitu nggih, di misalnya 10 cc ya cukup 10 cc gitu bagi laki-laki gitu, kalau perempuan ya mungkin sampai 20 cc gitu. Apalagi, pada pasien yang semakin lama usianya gitu nggih, itu juga memerlukan, pengunci yang, lumayan lebih banyak gitu. Kemudian menyambungkan kateter dengan urin bag dan menggantungkan di sisi tempat tidur. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, ada yang tekniknya, sudah disatukan tadi di atas sebelum pemasangan, ada juga yang, setelah dikunci gitu nggih, setelah dikunci. Tetapi di sini, prosedur yang saya jelaskan yaitu setelah dikunci kemudian, baru disambungkan gitu nggih. Kemudian menarik secara perlahan kateter itu untuk memastikan apakah kateter itu tertahan atau terkunci dengan cara menarik secara perlahan-lahan, tidak perlu kuat-kuat gitu nggih. Nanti malah menimbulkan rasa tidak nyaman si pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu melepas duk ya, pengalas dan sarung tangan gitu nggih. Eee, itu, kita lepas ya, kita lepas, sebelum digantungkan, apa, sebelum digantungkan si urin bag-nya ini ya, sebelum digantungkan ya, ini dilepas terlebih dahulu, kemudian baru digantungkan gitu ya. Kalau misalnya digantungkan dulu mohon maaf tadi, eee, ada kesalahan sedikit, kalau digantungkan nanti melepasnya seperti apa gitu nggih. Kemudian memfiksasi kateter ke arah paha gitu nggih, biarkan mengendur agar, jangan terlalu kencang nggih, nanti mau fiksasinya. Jadi ada slot gitu, ada sedikit kendor gitu ya, supaya ketika paha itu digerakkan, eee, mudah, eee, dan tidak mengganggu, pergerakan si pasien tersebut. Kemudian memakaikan celana dan mengganti selimut mandi dengan, selimut pasien yang awal tadi. Nah, ya itu tahapan kerja. Kemudian tahapan, dari terminasi, nggih, mengevaluasi tindakan yang dilakukan, kemudian menyampaikan rencana tindakan lanjut, kemudian merapikan pasien dan lingkungan, misalnya bed, tempat tidur, itu juga, butuh dirapikan. Kemudian, berpamitan, dengan pasien, dan kontak waktu yang akan datang, gitu nggih. Yang selanjutnya yaitu membereskan dan mengembalikan alat ke tempat semula, kemudian mencuci tangan kembali dan mencatat kegiatan di lembar, catatan keperawatan. Nah itu. Kemudian kita lanjut di tahap pemasangan kateter pada pria gitu nggih. Tadi yang wanita, kemudian sekarang yang pria. Tentunya hampir sama nggih, pada tahapan, prainteraksi, memverifikasi data sebelumnya nggih, dengan cara melihat rekam medis, ya nama, kemudian nomor, bangsal gitu ya, kemudian, tindakan yang akan dilakukan, kemudian kita mencuci tangan. Nah, kemudian mengidentifikasi pasien dengan tepat ya, nama, usia, kemudian jenis kelamin ya,
itu juga, perlu kita lihat gitu nggih. Kemudian nomor kamar gitu ya, nama, usia, jenis kelamin bisa kita validasi dengan melihat si gelang pasien yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan mendekatkan alat tersebut, ke dekat pasien gitu ya, yang gunanya untuk tadi mempermudah, eee proses tindakan. Kemudian tahap orientasi. Ya, tahap orientasi mengucap salam ya, assalamualaikum ataupun selamat pagi, selamat malam, sore gitu ya. Kemudian menyapa pasien dengan menanyakan kabar dengan senyuman yang mana bertujuannya untuk membina hubungan nanti ya, kepercayaan ya, itu juga harus kita lakukan. Kemudian memperkenalkan diri, ya diri kita, namanya siapa, kemudian, dengan nama panggilan siapa, kesukaannya, supaya mempermudah, pasien itu mengenal diri kita. Kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur, pelaksanaan. Nah, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan ini hukumnya wajib nggih, teman-teman, Bapak, Ibu, semuanya gitu nggih, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika nanti kita proses, pemasangan kateter. Kemudian, menyampaikan nggih, menyampaikan, eee, apa menyampaikan, kontrak waktu, tempatnya di mana, ya misalnya di tempat tidur ya, tempat tidur dengan topik apa, pemasangan kateter misalnya ya, ya bisa kita jelaskan. Gitu nggih. Kemudian yang berikutnya yaitu, menanyakan persetujuan atau kesiapan si pasien tersebut nggih, untuk dilakukan tindakan pemasangan kateter. Nah, yang berikutnya yaitu memberi kesempatan untuk bertanya, yang tujuannya untuk, sebagai tolak ukur pemahaman-pemahaman yang sudah kita berikan, apakah, dapat dipahami dengan baik atau tidak oleh pasien ataupun keluarga. Nah, kemudian, masuk di tahap kerja ya, tahap kerja dengan memasang, sampiran yang tujuannya menjaga privasi, ataupun menutup pintu, ataupun menutup horden. Nah, itu juga, hukumnya wajib kita lakukan. Kemudian, kemudian lanjut, mencuci tangan ya, mencuci tangan ini, harus kita lakukan gitu nggih. Kemudian menggunakan sarung tangan bersih gitu nggih, sarung tangan bersih kita gunakan sebelum kita menggunakan sarung tangan steril. Nggih, yang berikutnya yaitu mengatur posisi pasien dengan posisi supinasi nggih, eee karena memang, pada laki-laki dengan posisi supinasi itu sudah cukup ataupun bisa dilakukan dalam pemasangan kateter. Dan melepas pakaian bawah gitu nggih, dengan cara menawarkan bantuan ya, apabila misalnya pasien tidak perlu bantuan ya cukup kita instruksikan saja ya, jangan kita paksakan untuk, melepas pakaian bawah si pasien tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu menyelimuti tubuh atas pasien dengan selimut mandi dan tutupan ekstremitas.
menggunakan perlak dan pengalas dengan cara, menggunakan 2 tangan gitu nggih, tangan kita berada di samping, kemudian pasien dianjurkan untuk mengangkat, bokongnya supaya mempermudah masuknya si pengalas tersebut. Nggih, kemudian, memasang pispot di bawah nggih, karena memang, akan dilakukan penis hijin gitu nggih, sebaiknya pasang si pispot tersebut. Kemudian kita lakukan penis hijin dengan menggunakan kapas sublimat. Nggih, kemudian yang selanjutnya yaitu mengangkat pispot dari bokong si pasien tersebut ketika kita sudah selesai melakukan si penis hijin. Kemudian melepas sarung tangan gitu nggih, sarung tangan dan mencuci tangan gitu, kemudian mempersiapkan si jeli dan lidokainnya di dalam spuit 3 cc gitu nggih, eee biasanya kita masukkan di dalam spet tersebut ya, tanpa ada jarum gitu nggih. Jarumnya tidak digunakan. Kemudian mempersiapkan Aquades 10 sampai 20 cc di dalam spuit ya. Boleh misalnya karena pria ataupun laki-laki cukup 10 saja mungkin saya kira sudah cukup untuk mengunci si, kateter tersebut. Kemudian membuka kantong kateter sesuai dengan petunjuk ya, jaga agar, bagian dasar wadah tetap steril gitu nggih. Jadi tetap mempertahankan kesterilannya. Kemudian setelah itu, apa, memakai sarung tangan, ya, sarung tangan steril gitu nggih. Kemudian kita bisa cek si, balon pengunci tersebut ya, balon pengunci tersebut kita bisa cek gitu nggih, eee, gunanya, berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Ataupun ada, bocor pada bagian, penguncinya, nanti ketika sudah kita masukkan ternyata bocor gitu ya. Jadi kita cek terlebih dahulu gitu nggih. Tetapi mohon maaf di sini sebelum sebelum kita menggunakan, sarung tangan kita cek terlebih dahulu nggih. Jadi, karena memang, nanti ketika sudah kita ambil spuitnya gitu nggih, di situ nanti kan sudah nggak steril sehingga, eee, kita bisa cek dengan memegang ujungnya saja, ya, ujungnya. Kemudian memakai sarung tangan steril kalau sudah benar-benar dipersiapkan, yang selanjutnya yaitu memasang duk steril ya, pada, eee, apa, pada, di atas apa, penis gitu nggih, pada, apa, laki-laki gitu nggih. Kemudian, memegang penis, pada batang yang tepat di bawah gland penis ya, regangkan meatus uretra ya, kita buka, meatus uretranya, kemudian kita regangkan gitu ya. Kemudian ketika, pasien tidak disirkumsisi bisa kita turunkan prepetiumnya ke bawah gitu nggih. Kemudian yang berikutnya yaitu memberi, pelumas menggunakan spuit yang sudah disediakan ya, yang sudah kita sediakan itu, eee, gunanya untuk mempermudah gitu nggih, mempermudah si masuk, selang kateter tersebut. Kemudian pasien diminta untuk tidak mengejan dengan cara menarik napas yang panjang, kemudian dengan instruksi, bahwa si, kateter itu akan, kita masukkan, kita beri aba-aba dengan pasien dianjurkan untuk menarik napas. Kemudian memasukkan kateter 15 sampai 23 senti, atau secukupnya nggih, sampai, urin itu keluar gitu nggih. Kemudian ketika sudah keluar bisa ditampung,
pada bengkok biarkan sampai kandung kemih kosong nggih. Jika diperlukan urin steril, untuk dilakukan pemeriksaan maka, bisa dialirkan terlebih dahulu si urin yang pertama, kemudian kita ambil urin yang kedua untuk proses pemeriksaan. Kemudian memakaikan celana dan mengganti selimut mandi dengan, selimut, pasien atau menarik selimut tadi yang di atas kemudian selimut yang di bawah itu kita naikkan dan kita rapikan gitu ya. Eee, kita setelah itu, setelah kita, rapikan gitu atau selimutnya sudah kita ganti, kita masuk di tahap terminasi gitu ya. Kemudian, apa sih yang masuk dalam tahap, terminasi, yaitu mengevaluasi tindakan yang sudah kita lakukan. Bagaimana ya, eee kemudian menyampaikan tindakan, rencana lanjut gitu juga kita sampaikan. Kemudian merapikan pasien dan lingkungan ya, dengan, rapi gitu ya, baik selimut, celana, ataupun, eee, apa, linen gitu juga wajib kita, rapikan. Kemudian berpamitan dengan pasien dan kontrak waktu yang akan datang gitu ya. Yang akan datang kita kontrak waktu. Kemudian membereskan dan mengembalikan alat ke tempat semula, kemudian mencuci tangan ya. Kemudian yang terakhir mencatat, kegiatan di lembar catatan keperawatan, yang mana nanti menjadi, eee, apa, intervensi ya, masuk di dalam intervensi keperawatan. Baik, sudah selesai nggih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan nggih, yang bisa saya sampaikan mengenai, pemasangan kateter ya, baik pemasangan kateter secara, eee, pria ataupun wanita. Nggih, baik, Bapak Ibu semuanya karena, materi semuanya sudah saya sampaikan mungkin, saya cukupkan sampai di sini ya nanti kita, bisa diskusi di e-learning gitu nggih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nanti, eee, apa, tanya jawabnya juga akan saya jawab melalui e-learning. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga perkuliahan pada kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.